Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kembali ke materi kita, melanjutkan. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, kita sudah mempelajari lebih dalam terkait syahadat kita. Apa artinya syahadat kita? Itu merupakan satu pernyataan, satu janji, satu sumpah untuk hanya mengilahkan Allah. Kemudian kita juga sudah belajar maksudnya mengilahkan itu apa, ilah itu apa. Ilah itu sesuatu yang manusia itu merasa tentram padanya, kemudian merasa terlindungi olehnya, merasa rindu terus kepadanya, ingin selalu bersama dia, kemudian juga merasa cinta kepadanya itu. Nah, ini yang ilah itu seperti itu, sehingga membuat seseorang ini itu kemudian tunduk kepada si ilah ini dengan ketundukan yang sempurna, dengan ketaatan yang sempurna, dengan menghinakan diri di depannya gitu. Nah, syahadat kita itu bukan sekedar kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita dan alam semesta, tapi kita mengakui bahwa yang kita begitukan tadi itu adalah Allah. Atau dengan kata lain, kita menyatakan, berjanji dan bersumpah bahwa kita akan memperlakukan Allah seperti itu gitu. Itu makna syahadat kita. Nah, pertanyaannya, kalau sekedar hanya mengakui Allah pencipta kemudian kita menjalankan konsekuensinya, itu kelihatannya masih ini ya, masih ya begitulah kita sekarang ini mungkin ya. Kenapa kita sholat? Ya karena kewajiban kan, wajib ini sifatnya 5 waktu. Kenapa kita puasa Ramadan? Wajib gitu kan. Kenapa ini, kenapa itu? Wajib. Kenapa wajib terus kamu lakukan? Iya karena yang nyuruh Allah gitu, pencipta alam semesta. Kan seperti itu kita ya sekarang ini. Lah tapi kan kalau kita mau ingat lagi arti syahadat kita, itu kan lebih dari itu berarti. Ya kan? Bukan sekedar Allah pencipta terus ada kewajiban kita jalankan. Enggak. Tapi kita menganggap Allah itu seperti tadi, sesuatu yang kita merasa tentram kepadanya, kemudian kita merasa terlindungi, merasa cinta, merasa artinya harus sesuatu yang lebih gitu. Sholat misalnya, udah bukan lagi kita bicara ini wajib kita sholat. Enggak. Tapi kita justru cenderung menanti-nanti waktu sholat gitu. Kenapa? Karena ini kita mau bertemu dengan sesuatu yang kita cintai, ya kan? Gitu nggak? Berserah diri, dan lebih dari berserah diri kan pasif berserah diri. Kalau ini aktif kan, berarti kita aktif menghambakan diri kita ini kepada Allah, menjadikan diri ini adalah abdinya Allah, menjadikan diri ini hina di hadapan Allah dan mencari keriduannya gitu. Jadi sesuatu yang aktif gitu ya. Jadi kalau dari sini kita simpulkan bahwa keimanan kita itu minimal kita ridho kepada Allah gitu. Iya, ya Allah, ya aku terima. Raditu billahi robba. Aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam itu agamaku, ridho. Wabi Muhammadin, dan Muhammad itu Nabi wa Rasulah, Nabi dan Rasulnya, Nabi dan utusannya. Itu sudah yang tuntutan yang paling basic ya dari keimanan kita. Kalau kita menyatakan syahadat, kita menyatakan keimanan kita, itulah sudah. Kalau kita masih ada keraguan sedikit, ada ketidaksenangan sedikit kepada aturan Allah, perintah Allah, hukum Allah atau Nabi Muhammad, ini berarti basicnya ini udah nggak terpenuhi kan, gitu kan? Bener nggak sih? Bener ya Om Raju, gitu. Lah terus ketika kita sudah ridho, ya, kemudian naik, itu tingkatannya apa lagi? Cinta kepada Allah. Itu kuncinya di situ. Kita kenapa sih dulu zaman Rasulullah para sahabat itu mau mati karena membela risalah ini, karena membela syahadat ini, mau berkorban harta, jiwa, air mata, darah gitu. Nah, kalau kita lihat kepada
sifat-sifat kemanusiaan, hal-hal tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki cinta di dalam dirinya kepada apapun itu. Dia mau mati karena apa? Itu berarti dia cinta karena itu. Cinta tanah air gitu kan, membela tanah air, dia dari penjajahan. Dia berani mati karena itu. Cinta kepada seorang wanita, dia berani mati karena itu. Cinta kepada ini. Jadi cinta itu satu driver yang sangat alami dari manusia, satu driver. Nah, inilah yang harus kita kejar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menggambarkan seorang mukmin ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini Allah cerita nih. Sesungguhnya orang mukmin itu kata Allah itu hanyalah yang orang-orang yang dzukirallah, idza dzukirallah, ketika diingatkan kepada Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Nah, ini kan ciri-ciri apa? Kalau orang disebutkan namanya kemudian bergetar hatinya, itu ciri-ciri apa? Cinta. Cinta itu. Jadi coba kita ingat zaman dulu ketika masih PDKT. Gitu. Lihat rumahnya aja deg-degan ya. Kayak gitu. Jadi itu cinta itu yang ada di situ. Apalagi kemudian setelah bersurat-suratan ya kan. Baca suratnya makin rindu, makin cinta, disimpan baik-baik itu cinta. Nah, jadi kalau kita melihat dari tadi gambaran Allah tentang orang mukmin itu seperti itu adalah berarti memang dalam diri orang beriman itu ada cinta kepada Allah. Lah, bagaimana dengan kita? Ya Allah, gitu ya. Kita baru sekedar menjalankan aja ini apa yang diwajibkan. Itu pun belum terhubung. Ketika kita sholat pun ya baru sekedar taktuk salam sudah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya malah pikiran kita kemana-mana gitu ya. Bisa bohongin diri sendiri. Iya betul. Nah jadi ayo, gimana caranya supaya kita bisa memenuhi ciri sebagai orang yang beriman itu, cinta kepada Allah itu. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengenal Allah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama, itu orang yang mengenal Allah, mengenal kekuasaannya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatannya, pasti akan cinta kepada Allah. Beda sama kepada makhluk. Kalau kita mengenal seorang wanita, ujungnya kita bisa cinta atau tidak, atau bahkan bisa jadi benci, gitu ya, setelah mengenalnya. Tetapi kalau kepada Allah, ini semua pasti akan cinta. Kenapa? Karena Allah memiliki segala sebab untuk dicintai. Seorang wanita kalau kita belum kenal, kelihatannya cantik gitu kan, menarik. Begitu dikenal, kok ngomongnya kayak begini gitu, kok kayak begini, kok nggak enak gini lah gitu kan ya. Jadinya ujung-ujungnya kita nggak cinta. Jadi bisa itu. Tapi Allah ketika kita coba untuk kita kenali, kita cari tahu seperti apa Allah itu, Allah punya segala yang bisa mengakibatkan siapapun jatuh cinta kepadanya. Tinggal kita mau nggak untuk mengenal Allah. Ya. Bagaimana caranya mengenal Allah? Ada dua macam. Yang pertama dengan cara yang ghairul Islam, yang kedua dengan cara Islam. Yang ghairul Islam itu gimana? Kemarin udah sempat saya sedikit singgung. Yaitu dengan menggunakan panca indera dan akal pikiran yang kemudian membuahkan teori-teori filsafat yang kemudian membuahkan ajaran-ajaran yang karangan-karangan sendiri gitu. Muncullah dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu, gitu ya. Penguasa ini, penguasa itu, penguasa ini, penguasa itu. Dan itu semuanya tidak mengantarkan kepada yang benar, kepada pengenalan kepada Allah, pada yang benar. Nah, Islam mengajarkan bagaimana cara kita mengenal Allah, yaitu melalui panca indera juga, akal pikiran, mata, telinga ya. Untuk apa? Untuk merenungi ayat-ayat Allah yang ada di alam, ayat-ayat kauniyah. Tetapi tidak cukup ayat-ayat Allah kita mengamati ini, mengamati itu tidak cukup.
harus ada bimbingan dari ayat-ayat qauliyah. Itulah diturunkannya Nabi dan Rasul. Ya. Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat qauliyah. Dan juga diperkuat dengan mukjizatnya para nabi dan rasul. Nah, 3 hal inilah yang harus kita pelajari untuk mengenal Allah. Jadi kalau mau tahu sifat-sifat Allah, ya kita lihat di Quran bicara seperti apa. Kemudian kalau di Quran kurang jelas, kita lihat ke hadisnya. Nah, tapi kan hadisnya banyak ya. Terus mau lihat yang di Quran ini terus hadisnya yang mana kan juga kita nggak ini. Beli aja tafsirnya. Tafsir misalnya tafsir fi zilalil Quran. Nah, lihat tafsirnya di situ. Ya, jadi lewat ayat-ayat kauniyah, ayat qauliyah, mukjizat, nanti ini semua yang akan mengantarkan kita kepada membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini. Itu. Ya. Inilah yang cara Islami yang dibimbing oleh Rasulullah SAW seperti itu, cara untuk lebih mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sifat-sifatnya, kepada kekuasaannya, kepada perbuatannya, ya. Sampai di sini dulu, nanti kalau kebanyakan nggak masuk juga gitu, ya. Jadi iya, intinya adalah tadi yang saya ingin kita ajak berpikir adalah bahwa kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, itu ternyata di dalam hatinya orang beriman itu ada cinta kepada Allah. Nah, ayo kita periksa hati kita, kalau belum ada berarti kita harus mengadakan itu. Gimana caranya kita mengenal Allah? Gimana caranya mengenal Allah? Itu tadi melalui bimbingan wahyu, ayat-ayat qauliyah, melalui melihat alam sekitar, kemudian melalui mengkaji mukjizat para nabi. Itu juga. Lalu resepnya bagaimana, Pak? Maksudnya supaya kita bisa cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada yang lain. Misalkan ya di samping menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangan, caranya yang paling mudah gimana gitu supaya kita tambah cinta kepada Allah. Baik, intinya sih satu, mengenal Allah. Kita berusaha mengenal satu. Nah, contohnya gini, Pak Rus di dalam pekerjaan itu sudah berkali-kali, puluhan kali lah pindah-pindah atau ganti-ganti pimpinan ya. Dari Pak ini, Pak itu, pernah Pak Bob, pernah Pak Ayi, pernah Pak ini, macam-macam. Nah, di antara mereka tuh ada yang kita mungkin nggak berkenan, tapi ada juga yang wah ini orang sampai teringat terus gitu kan ya di dalam hati. Itu yang mungkin ada sedikit benih bibit cinta di situ kan. Lah ini, coba kita pelajari kenapa kita ada bibit cinta itu. Mungkin kita melihat kebaikannya kan. Kebaikan dia itu sangat memperhatikan kita misalnya ya. Saya ingat betul manajer saya yang pertama itu namanya Carlos Escandon. Tidak akan lupa sampai sekarang. Kenapa? Om Raju juga tahu lah, di lantai 2 itu kalau dia hari Senin pagi-pagi itu dia keliling, bukan keliling, dari ruangannya keluar bawa cangkir ya, bawa itu buat bikin kopi, sambil lewat ke pantry dia tanyain semua orang itu, disapanya sama dia, sapa di sana. Balik lagi juga gitu, ada yang disapa lagi, ditanya bagaimana keadaanmu, keluargamu kemarin, gimana akhir pekanmu. Terus untuk hal-hal yang menjadi urusan kita nih, pekerja, misalnya HOP, saya mengajukan HOP, saya bikin formnya, isi, tanda tangan, minta tanda tangannya sampai ke VP, sampai ke Pak Pondasaka. Nah, terus saya ke ruangannya Pak Tri, ke atasan saya sendiri itu taruh di situ. Nanti Pak Tri udah tanda tangan, baru saya ambil atau Pak Tri yang ngasih. Lah saya ke Pak Carlos, saya taruh di sekretarisnya, terus Pak Carlos langsung ambil,
Dia keluar. Suyando katanya ikut saya ke ruangan. Ini apa katanya? Ya saya mengajukan rumah Pak buat keluarga. Saya udah entitled. Saya udah setahun gini-gini saya dapat. Oh ya, langsung tanda tangan sama dia. Kamu tunggu di sini katanya. Wait here di ruangannya dia. Dia keluar. Saya kira kemana? Dia minta tanda tangan Pak Ponda. Tanda Pak Ponda udah tanda tangan. Nih. Selamat ya, congratulations your new house katanya. Kamu bawa keluarga biar berbahagia di sana gitu. Di situ ada kan setitik gitu yang nggak pernah lupa gini. Lah ini kan pada manusia kan. Sebetulnya kalau kita mau pelajari Allah itu setiap hari, setiap menit, setiap detik seperti itu sama kita. Kitanya aja yang nggak berasa. Nggak sadar Gitu. Jadi ketika kita merasakan satu kebaikan dari orang lain maka akan muncul. Nah, kebaikan itu setiap saat dikasih sama Allah. Kenapa nggak muncul gitu? Kenapa? Karena kita nggak connect sama Allah, nggak merasakan keberadaannya gitu, nggak merasa langsung mengkaitkan sesuatu. Kalau kita gajian coba, apa yang kita ucapkan pertama kali? Harusnya, Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau masih memberikan. Pagi-pagi pas kita bangun tidur aja, itu Rasulullah mengajarkan Alhamdulillah kan. Alhamdulillahilladzi. Jadi terus connect kita kepada Allah, berterima kasih terus kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha baik ya Allah. Padahal aku sholat telat-telat gitu kan. Sholat juga jarang mengingatmu, tapi aku masih diberi kekuatan, kesehatan setiap hari, masih bisa bernapas dengan lega. Ya. Masih bisa kerja, masih bisa anak-anak semuanya sehat-sehat ya Allah. Itu semua pemberian Allah gitu. Itu alangkah baiknya Allah itu. Makanya semakin kita kenal Allah, semakin kita kenal kebaikannya kepada kita, kepada seluruh alam semesta ini, maka semakin cinta kita gitu. Gitu. Jadi tipsnya hanya itu sebetulnya. Itu ya. Apalagi yang membuat orang cinta kepada orang lain itu. Misalnya keindahan, kecantikan ya. Yang menciptakan itu siapa? Itu akan jauh lebih indah. Kalau kita ke Ihos tuh melihat ke pantai, bukan main luar biasa pemandangannya. Siapa yang kita ingat? Allah, ya Allah, Engkau Maha Indah. Gitu. Apalagi yang bisa membuat kita cinta kepada? Itu tadi sebenarnya yang minjemin uang itu ya, itu memberikan jalan keluar. Allah itu tiap hari memberikan jalan keluar sama kita. Cuma kita aja nggak nyadar gitu. Kita mengenal kebaikan-kebaikan Allah, kita mengenal kebesaran Allah, kehebatan Allah, gitu ya. Keajaiban-ajaiban yang bisa diciptakan oleh Allah, keindahan-keindahan, kesejukan, banyak. Nah itu yang mengantarkan kita pelan-pelan, sedikit-sedikit kita merasa ya Allah gitu. Lama-lama ini akhirnya kita malu sama Allah, ya Allah. Seperti sholat gitu ya. Kalau kita sholat itu harusnya kita malu kalau lambat-lambat datangnya untuk sholat atau nanti-nanti gitu. Karena apa? Karena Allah sedang memberikan kepada kita nikmat kok, kebaikan-kebaikan semua. Kita lihat aja semua dah di sekeliling kita itu udah kebaikan semua dari Allah. Gak ada yang bisa kita pungkiri itu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa terus konsisten dalam keimanan kita ini. Dan yang penting lagi, semoga nanti kita bisa duduk-duduk lagi seperti ini di surganya Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.